Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Bagasaditama, eh, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20343023 dengan program studi informatika. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai teori bahasa dan automata. Pengerjaan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Mari kita simak beberapa slide yang akan saya presentasikan. Yang pertama, materi-materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, materi mengenai Chomsky Normal Form dengan singkatan CNF dan Context Free Grammar dengan singkatan CFG. Lalu materi yang kedua, Machine Turing dan Push Down Automata dalam kurung PDA. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya bahas nantinya yaitu NP Problem. Baik, untuk materi pertama yang saya bahas di video ini yaitu materi mengenai Chomsky Normal Form dan Context Free Grammar. Pertama-tama kali saya akan membahas yaitu apa itu CNF Chomsky Normal Form. CNS atau Chomsky Normal Form merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar CFG, yaitu yang akan kita bahas setelah CNF ini. Dan CNF itu dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi epsilon production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol. Pada CNF ini terdapat aturan, yaitu pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi, harus dalam bentuk satu terminal atau dua variabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 contoh yang saya tempatkan. Yang pertama yaitu X menghasilkan variabel X menghasilkan dua variabel yaitu Y dan Z. Lalu yang kedua, Y menghasilkan variabel P. Yang ketiga, Z menghasilkan variabel Q. Bentuk normal Chomsky ini dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut dengan kata lain CFG tersebut memiliki 3 syarat, yaitu tidak memiliki produksi useless, yang kedua tidak memiliki produksi unit, dan yang ketiga tidak memiliki produksi epsilon. Nah, selanjutnya kita akan membahas CFG, Context Free Grammar. Context Free Grammar dalam kurung CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa regular, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Context Free Grammar CFG atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi yaitu A menghasilkan contoh pada aturan produksi yaitu A dalam kurung beta menghasilkan alpha
menghasilkan B, beta. Batasannya hanyalah ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah, yaitu B menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, dan G kecil. Lalu D menghasilkan 4 variabel, yaitu B besar, C kecil, D besar, E kecil. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan, sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama, eliminasi epsilon production, yang kedua, eliminasi unit production, dan yang ketiga adalah eliminasi useless symbol. Contoh penyederhanaan CFG, konteks free grammar ini. Berikut adalah contoh penyederhanaan CFG yang telah saya ambil. Yang pertama, A menghasilkan C kecil, A dan B besar, atau A, B kecil. Selanjutnya, B menghasilkan variabel B, A, C besar, atau C besar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu C menghasilkan 2 variabel, yaitu B kecil, C kecil, atau epsilon. Nah, langkah pertama yang pertama yaitu kita eliminasi epsilon productionnya. Ya, dengan langkah-langkah hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X menghasilkan variabel epsilon, maka X adalah nullable. Lalu jika Y menghasilkan X, maka Y adalah nullable. Dan yang terakhir, jika Z menghasilkan X, A, maka Z menghasilkan A. Dengan hasil dari contoh kita itu, kita eliminasi epsilon produksinya, yaitu yang pertama A menghasilkan C, A, B, atau AB, atau variabel C, A. Lalu B menghasilkan variabel B, A, C, atau C, atau B, A, atau A, C, atau A. Lalu yang terakhir C menghasilkan B, C, atau B. Yang kedua yaitu kita eliminasi unit productionnya. Jika ada hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi dari grammar di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi result, yaitu A menghasilkan C, A, B, atau A, B, atau C, A. Lalu B menghasilkan variabel B, A, C, atau variabel B, C, atau B, atau BA, atau AC, dan yang terakhir A. Lalu C menghasilkan variabel B, C, atau B. Yang ketiga yaitu kita eliminasi useless symbolnya dengan langkah uji generate. Jika X menghasilkan variabel Y dan jika X menghasilkan variabel Y dan Z, Y menghasilkan A, Z menghasilkan variabel B, maka X, Y, Z lolos uji generate. Jika M menghasilkan variabel P, I, lalu P menghasilkan variabel AA, Q menghasilkan variabel Q, maka M dan Q tidak lolos uji generate. Lalu selanjutnya uji reachable. Jika S menghasilkan variabel T dan U,
di mana S adalah start symbol, maka T dan U lulus atau lolos uji reachable. Setelah beberapa 3 pengujian tersebut, kita mendapatkan hasil terakhirnya, yaitu A menghasilkan variabel CAB atau AB atau CA. Lalu B menghasilkan variabel BAC atau BC atau B atau BA atau AC atau A. Lalu C menghasilkan variabel BC atau B. Nah, kita akan membahas latar belakang CFG ini, konteks free grammar. Konteks free grammar ini terinspirasi dari bahasa natural manusia, ilmu komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman turut serta memberikan grammar atau pemrograman secara formal. Grammar ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut konteks free grammar. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, kompiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parser, misalnya B menghasilkan BB atau dalam kurung B, tutup kurung B, atau E untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung sebagai terminalnya. Proses parsing adalah proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Lalu selanjutnya kita membahas parsing yang telah dibahas slide sebelumnya, parsing CFG, konteks free grammar ini. Konteks free grammar atau CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan dalam kurung derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Untuk contoh, terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awal yaitu S. S menghasilkan variabel AB, lalu A menghasilkan variabel A kecil, A besar, atau A. Lalu B menghasilkan variabel B kecil, B besar, atau B. Maka jika ingin dicari gambar pohon penurunan dengan string AA, B, 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 hasilnya adalah seperti gambar yang sudah saya tampilkan di bawah ini. Terdapat pada gambar itu A besar turunannya menjadi 2, yaitu A dan A besar. Kedua-duanya sama A besar. Lalu yang salah satu A besarnya ini menurunkan A2A, A kecil dan A besar. Nah, sampai ke bawah, A besar akan menghasilkan A kecil. Nah, untuk A yang selanjutnya yaitu menghasilkan B kecil dan B besar. Lalu B besarnya itu menghasilkan B kecil dan B besar. Sehingga terakhirnya yaitu B kecil. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu penurunan terkiri atau leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Selanjutnya penurunan tekanan rightmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal,
gramarnya sebagai berikut. S menghasilkan variabel A kecil, A besar, S besar, atau A. Lalu A besar menghasilkan tiga variabel, yaitu S besar, B kecil, A besar, atau BA. Untuk memperoleh string AA, BB, AA dari grammar di atas dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan terkini. S menghasilkan A besar, S. Lalu menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar. Lalu menghasilkan A kecil, B kecil, A besar, S besar. Lalu menghasilkan A kecil, B besar, A kecil, S besar. Lalu penurunan terakhirnya yaitu A kecil, B besar, B kecil, A kecil. Nah, untuk penurunan terkanan yaitu dimulai dari S turun menghasilkan A kecil, A besar, S besar. Lalu turun A kecil, A besar, A kecil. Lalu penurunannya A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil. Lalu turun menjadi A kecil, A besar, B kecil, A besar, A besar. Sehingga didapatkan string terakhirnya yaitu A kecil, B kecil, A kecil. Selanjutnya, ambiguitas CFG, konteks free grammar. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut, yaitu S menghasilkan variabel A atau B, lalu A menghasilkan variabel A, lalu B menghasilkan variabel A. Untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. Cara pertama, S turun menjadi A, penurunan dari S yaitu A besar, lalu turun menjadi A kecil. Cara yang kedua, S turun menjadi B besar, lalu turun menjadi A kecil. Perubahan selanjutnya dari materi CFG dan CNF ini yaitu perubahan CFG ke CNF. Transformasi konteks free grammar ke CNF ini adalah transformasinya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu di mana A menghasilkan variabel, di mana B epsilon dalam kurung V N, V itu variabel N atau variabel T. Dengan hasil akhir A menghasilkan variabel B besar, C kecil, atau A besar menghasilkan A. Transformasi CFG ke CNF. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan, A menghasilkan variabel B, C, lalu A menghasilkan B, B menghasilkan A, C menghasilkan BA atau D. Lalu pembentukan bentuk normal Chomsky atau CNF. Langkah-langkah pembuatan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lalu yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya membuat simbol terminal
dan panjang ruas kanan besar dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat besar dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Bisa kita lihat tahapan-tahapan tersebut pada gambar di bawah yang sudah saya lampirkan, yang dimana terdapat 3 arus, yang dimana CFG yang sudah disederhanakan. Arus pertama CFG yang sudah disederhanakan, kita biarkan yang sudah menjadi CNF lalu didapati hasil terakhirnya menjadi sudah berhasil terkonversi menjadi CNF. Arus yang kedua yang di tengahnya yaitu CFG yang sudah disederhanakan, dilanjutkan penggantian simbol terminal pada AP dengan ruas kanan besar dari 1, lalu dibuatkan variabel dan AP baru bila perlu, lalu sehingga berhasil dikonversikan menjadi CNF. Arus yang ketiga, CFG yang sudah disederhanakan itu dilakukan pergantian AP dengan simbol variabel besar dari 2, lalu lanjut ke langkah ketiga dari arus yang kedua, yaitu buat variabel dan AP baru bila perlu, sehingga didapatkan CNF. Contoh konversi CFG ke CNF. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky atau CNF yaitu A menghasilkan variabel A, B menghasilkan variabel B. Dilakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky. Tanda panah itu bisa dibaca berubah menjadi sebagai berikut. S menghasilkan B, A berubah menjadi S menghasilkan P1A. Lalu S menghasilkan AB berubah menjadi S menghasilkan P2B. Lalu A menghasilkan BAA berubah menjadi A menghasilkan P1AA. Lalu menghasilkan lalu berubah menjadi A, lalu A tersebut menghasilkan P1P3. Lalu A menghasilkan AS berubah menjadi A yang menghasilkan P2S. Lalu B menghasilkan ABB berubah menjadi B menghasilkan P2BB, lalu berubah kembali menjadi B yang menghasilkan P2P4. Selanjutnya B menghasilkan BS berubah menjadi B yang menghasilkan P1S. Terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, yaitu P1 P1 menghasilkan B, lalu P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan AA, P4 menghasilkan BB. Hasil akhir dari aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky-nya yaitu yang pertama A menghasilkan A, lalu B menghasilkan B, S menghasilkan P1A, S menghasilkan P2B, A menghasilkan P1, P3, A menghasilkan P2S, B menghasilkan P2, P4.
Lalu B menghasilkan P1S. P1 menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan AA, P4 menghasilkan BB. Lalu yang terakhir dapat disimpulkan P1 sama dengan P, P2 sama dengan Q, P3 sama dengan R, P4 sama dengan T. Sehingga aturan produksinya menjadi yang pertama S menghasilkan PA, S menghasilkan QB, yang ketiga A menghasilkan PR, keempat A menghasilkan QS, kelima A menghasilkan A kecil, keenam B menghasilkan Q dan T, lalu B menghasilkan PS, B menghasilkan B, yang ke-9 P menghasilkan B kecil, yang ke-10 Q menghasilkan A kecil, yang ke-11 R menghasilkan A. Lalu yang T menghasilkan B. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai mesin Turing dan pushdown automata. Mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh ilmuwan Alan Turing yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, dalam kurung menentukan computable function. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Lalu sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca tulis, pita yang memiliki status perhitungan, serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya membahas mengenai sejarah mesin Turing ini. Yang pertama kali kita membahas orang yang berjasa menciptakan mesin Turing adalah Alan Matheson Turing, ahli matematika asal Inggris. Ia mengembangkan teori tentang mesin universal yang mampu memecahkan persamaan matematis. Selain merupakan peneliti komputer modern digital pertama, Alan juga yang pertama kali berpikir menggunakan komputer berbagai keperluan. Bahkan saat menemukan mesin Turing, ia belum lulus kuliah. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Anak kedua dari Julius Matheson Turing dan Ethel Sarah Stoney. Melewati awal hidupnya di sebuah panti asuhan di India pada 1926. Saat berumur 14 tahun, ia kembali ke Inggris untuk melanjutkan studi menengah atas Sherborne. Minat utamanya bidang matematika dan sains.
Setelah lulus sekolah tingkat atas, ia melanjutkan kuliah di Cambridge University. Saat itu, ia mulai terpengaruh oleh buku bacaan mengenai sains dan matematika karangan von Neumann, Russell, dan Whitehead, serta Gödel, sehingga dalam hasil penelitiannya Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Bakatnya di bidang matematika dan sains sungguh luar biasa. Pada 1930, Alan mampu memberikan ide tentang komputer digital untuk pemecahan berbagai masalah. Ide itu diwujudkan dengan menciptakan mesin Turing, Turing Machine, yang akan menjadi cikal bakal komputer modern. Mesin Turing ini mewujudkan prinsip esensial komputer. Karyanya memperkenalkan sebuah konsep signifikansi praktis yang sangat besar. Komputasi sendiri pertama kali dianggap sebagai model kognisi sejak ditemukannya arsitektur standar komputer yang dipakai sampai sekarang. Bahkan dalam buku The History of Psychology yang ditulis oleh George Bohr, Alan mampu menciptakan konsep-konsep ilmu komputer di luar imajinasinya. Sebagian besar literatur menyebutkan mesin Turing buatan Alan adalah sebuah alat pengubah dan manipulasi basic simbol abstrak. Karena kesederhanaannya, mesin Turing dapat diadaptasikan untuk melakukan simulasi logika yang dapat dibangun oleh berbagai komputer. Dalam kurung di sini komputer modern. Mesin Turing terdiri dari pita yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis simbol pada pita mesin Turing tersebut. Seperti layaknya finite machine yang lain, mesin Turing memiliki mekanisme kontrol yang berbeda pada salah satu finite state. Salah satu state ini kita kenal dengan initial state, ketika mesin Turing melakukan awal inisialisasi, lainnya kita kenal dengan halt state. Ketika mesin mencapai state ini, mesin berhenti melakukan komputasi. Oleh karena itu, mesin Turing dapat menjadikan pita tersebut sebagai tempat penyimpanan. Akan tetapi, mesin Turing tidak terbatas pada operasi pas dan pop ketika mengakses media penyimpanannya. Sejak saat itu, mesin Turing merupakan ibu dari semua komputer yang ada pada saat itu. Berikut adalah struktur gambar representasi mesin Turing. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak terhingga. Keterangan dari gambar yang saya lampirkan di tengah ini, yang pertama tab. Tempat diletakkannya inputan yang berupa kata atau untai. Lalu head, kepala, membaca dan menulis sel pita mesin Turing. Bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Finite State Control (VSC) letak dari TM diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Selanjutnya mengenai modal mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen, yaitu yang pertama pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, dalam kurung ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Pita masukan tidak dengan sifat panjangnya tidak terhingga, ujung kiri tidak terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Lalu dapat dibaca maupun ditulis. Lalu sifat yang ketiga, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, dalam kurung blank sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, hingga AN selanjutnya.
sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Selanjutnya kita akan membahas PDA, Push Down Automata. PDA adalah mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack tumpukan adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO (last in first out). Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. Definisinya yaitu PDA adalah pasangan 7 tuple M, yang dimana M itu sama dengan 6 kurung key simbol yang seperti E itu, maaf saya lupa, lalu T, Q, Z, F, lalu D, yang dimana T merupakan himpunan hingga stata, lalu yang seperti E ini alfabet input, lalu G alfabet stack, Q stata awal, Z simbol awal stack, F himpunan state penerima, lalu yang terakhir D fungsi transisi. Sebuah PDA dinyatakan dengan I himpunan state, lalu simbol yang seperti E ini himpunan simbol input, T simbol stack, S state awal, F state akhir, Z top of stack. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Jenis transisi yang kedua adalah transisi epsilon. Transisi epsilon tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Selanjutnya, push down automata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack ialah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack, puncak stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedang memasukkan elemen ke dalam stack dengan operasi push. Selanjutnya yaitu perbandingan mesin Turing dan PDA. Terdapat tabel berikut yang dapat membandingkan antara PDA dan mesin Turing ini. Yang pertama yaitu pita masukan dari PDA hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing pita masukannya dapat dibaca dan ditulis. Lalu yang kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pita masukan hanya berisi string masukan untuk PDA. Sedangkan mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Terlihat dari tabel tersebut, mesin Turing lebih unggul dibandingkan PDA. Materi yang terakhir yaitu non-polynomial problems (NP problems). Teori dari NP problems ini yaitu non-polynomial problems atau NP
problems merupakan permasalahan yang dalam pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma solusi dengan waktu polinomial. Hal ini sangat penting karena algoritma yang waktu pencarian solusinya lebih besar dari polinomial, yang biasanya waktu pencarian adalah eksponensial, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan problem skala menengah. Itu adalah gagasan dari Horowitz, Sahni, dan Raja Sekaran tahun 1998. Contohnya adalah seperti permasalahan traveling salesperson dengan O dalam kurung N to N tutup kurung, dan permasalahan knapsack dengan O buka kurung 2N per 2 tutup kurung. Selanjutnya kelas-kelas dari algoritma non-polinomial atau NP problems ini, yaitu terbagi dua kelas. Kelas pertama adalah NP complete, yang dimana adalah NP problems dengan peringatan tambahan yang menanyakan apakah kita dapat mengurangi masalah tersebut menjadi masalah NP complete lainnya. Apakah Anda bisa berubah masalah X menjadi masalah Y? Lalu yang kelas kedua yaitu NP hard, adalah masalah yang lebih sulit atau sama dengan masalah NP complete. Beberapa referensi mengatakan bahwa NP hard adalah masalah yang tidak ada solusinya. Nah, itu adalah materi terakhir, dan slide berikut adalah dari mana saya sumber saya mendapatkan ilmu-ilmu untuk dicantumkan dalam slide ini. Bisa kalian cek linknya yang sudah cantumkan di slide ini. Nah, sekian dari presentasi saya untuk teori bahasa dan otomata ini dalam rangka ujian akhir semester. Saya Ran Bagasaditama dengan NIM 20343023 mengucapkan terima kasih kepada penonton. Apabila ada kesalahan saya atau saran yang ingin disampaikan, tolong dicantumkan di komentar video ini. Sekian dari isi saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.